bertanya dengan Ibu mengenai akreditasi Institut Pertanian Bogor ini. Nah, akreditasi IPB, nah sebenarnya IPB ini baru reakreditasi ya. Kalau IPB sendiri kan sudah berdiri sudah lama. Hitungannya tahun ini tuh adalah tahun IPB umurnya 60 tahun seperti itu ya. Jadi angkatannya pun sesuai, kalau teman-teman SMA kan dulu angkatannya sesuai dengan tahun masuknya atau tahun lulusnya gitu kan. Nah, kalau di IPB itu agak unik. Jadi angkatannya itu sesuai dengan umurnya IPB gitu. Jadi misalnya saya angkatan 45. Jadi pada tahun saya masuk itu IPB itu berumur 45 tahun. Jadi bisa dibayangkan yang tahun sekarang nih berarti 2023, mahasiswa yang nanti bergabung di 2003 mereka tuh termasuk angkatan 60 gitu. Nah, kalau akreditasi sendiri tahun lalu IPB bisa meraih juara satu kampus nomor 1 lah di Indonesia gitu ya. Kemudian akreditasi kita baru reakreditasi, akreditasinya dapat A seperti itu. Jadi dan itu saya pikir itu udah beberapa tahun belakangan ya, maksudnya udah beberapa tahun lah IPB selalu akreditasinya selalu dapat A seperti itu. Berarti akreditasinya A. Betul. Untuk jumlah fakultas di IPB itu ada berapa ya? Jadi jumlah fakultas di IPB itu ada 9 fakultas ya, sama 2 sekolah. Sebenarnya ada 3 sekolah. Yang pertama itu ada Fakultas Pertanian. Kemudian ada Kedokteran Hewan. Kalau sekarang namanya Kedokteran dan Biomedis karena IPB tahun ini buka Fakultas Kedokteran, nggak cuma Kedokteran Hewan tapi juga Kedokteran Manusia. Kemudian yang ketiga ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Yang keempat Fakultas Peternakan, yang kelima Fakultas Kehutanan dan juga Lingkungan. Kemudian yang keenam Fakultas Teknologi Pertanian, yang ketujuh Fakultas MIPA, teman-teman tahu ya, Matematika, IPA, Pengetahuan Alam. Kemudian yang ke-7 yaitu MIPA tadi ya, saya kelewat ya. Ke-7 ya tadi ya. Ke-8 itu Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ke-9 itu Fakultas Ekologi Manusia. Nah, 2 sekolah atau dianggap 3 sekolah lah. Jadi ada sekolah bisnis IPB, terus ada sekolah vokasi yang untuk D3, D4, sama satu lagi yang pasca sarjana untuk S2, S3. Nah, sebenarnya menarik juga kalau di IPB itu fakultas itu kita dilambangkan sama abjad. Jadi mulai dari A sampai I ya, I. Jadi A itu dari pertanian dan sebagainya. Nah, sama warna-warna benderanya tuh beda-beda gitu. Tiap fakultas beda-beda gitu. Untuk sejarah berdirinya, Bu? Kalau sejarah berdirinya mungkin Anda bisa lebih ini ya, cek di WhatsApp di website ya. Jadi intinya dulu IPB itu bagian dari Universitas Indonesia. UI. Oke, jadi dulu IPB tuh ya termasuk UI. Kemudian UI itu dulu punya Fakultas Pertanian. Nah, kemudian Fakultas Pertaniannya ini dipecah lah seperti itu. Nah, sehingga jadi ada 2 ya, termasuk katanya ITB itu juga bagian dari UI juga gitu, tapi khusus untuk teknik gitu. Karena kalau pertanian itu kan luas banget ya. Nah, akhirnya yang Fakultas Pertaniannya didirikan IPB. Nah, itu saya lupa tahun pastinya tahun berapa, tapi waktu itu sih ada ininya tuh masih Presiden Soekarno ya, peletakan batu pertama berdirinya IPB itu diletakkan oleh Presiden Soekarno seperti itu. Jadi udah lama ya, kalau ukurannya sekarang IPB umurnya udah 60 tahun gitu ya, berarti kan udah lama gitu. Lumayan. Gitu. Dan banyak. Untuk jumlah jurusan di sini ada berapa ya kalau boleh tahu? Jurusan itu banyak banget.
saya sih nggak terlalu hafal ya kalau jumlah jurusan. Nah sekali lagi nih teman-teman, kalau ngecek di setiap fakultas itu mereka tuh ada yang namanya departemen. Iya. Nah setiap fakultas jumlah departemennya beda-beda. Nanti di bawah departemen itu biasanya mereka punya prodi yang teman-teman bilang tadi jurusan tuh. Nah itu juga nanti beda-beda juga gitu ya. Misalnya nih kalau yang sekarang, karena ini ada saya di agribisnis itu di bawah Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, Fakultas Ekonomi Manajemen itu punya 5 departemen gitu. Nah, di bawahnya misalnya tadi Departemen Ilmu Ekonomi, kemudian Departemen Manajemen, Departemen Agribisnis, kemudian Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, satu lagi Departemen Ekonomi Syariah. Nah, di bawah masing-masing departemen ini punya prodi yang tadi kita bilang jurusan itu gitu. Itu baru dari satu fakultas. Belum lagi di fakultas-fakultas yang lain. Jadi jumlahnya tuh banyak banget teman-teman, dan saya juga kurang hafal ya kalau jumlah yang pastinya gitu. Tapi ya setiap departemen itu nanti punya, habis dari departemen kemudian ada prodi, nanti ada divisi lagi di bawahnya. Divisi itu lebih banyak lagi jumlahnya gitu. Jadi fakultas, departemen, prodi, sama divisi. Iya, di bawah. Oke. Jadi kan di IPB ini berdirinya udah lama ya Bu. Pasti ada prestasi dong, prestasi dari universitas tersebut. Prestasi Universitas IPB ini apa aja sih Bu, dari akademik dan non akademik? Oke, kalau secara umum ya tadi salah satunya ya tadi IPB bisa menjadi universitas nomor 1 di Indonesia. Kemudian kita juga masuk beberapa kampus, misalnya kayak kehutanan itu masuk peringkat besar dunia juga gitu ya. Kemudian dari sisi ilmu ekonomi seperti itu kita juga masuk kampus dunia juga, salah satu kampus dunia yang diperhitungkan seperti itu ya. Kemudian dosen-dosen kita juga banyak juga yang punya prestasi, misalnya tadi banyak dosen-dosen IPB yang punya inovasi seperti itu ya, dan inovasinya betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya contohnya misalnya nih teman-teman, misalnya yang sekarang bisa penemuan beberapa benih-benih yang itu benih-benih yang bisa dimanfaatkan oleh atau bisa digunakan oleh para petani misalnya gitu ya, oleh nelayan misalnya dan sebagainya. Jadi banyak dari sisi penelitian tuh banyak, dari sisi mahasiswanya ini juga banyak banget. Mungkin tahun kemarin tuh IPB tuh dari prestasi mahasiswa kita tuh bisa meraih beberapa juara umum se-nasional ya. Jadi juara umum tuh kampus nasional itu di beberapa ajang kompetisi yang bergengsi gitu. Jadi istilahnya kalau ikutan kompetisi ini tuh keren banget gitu lah. Kalau sampai bisa masuk final apalagi bisa jadi juara tuh keren banget. Jadi banyak juga mahasiswa yang tertarik meskipun berat banget gitu ya buat sampai ke final tuh, karena bener-bener ditatar gitu, terus ya mendapatkan pembinaan seperti itu selama berbulan-bulan seperti itu. Ya ada beberapa mungkin yang tahun lalu kita berhasil jadi juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa, kemudian juara umum di Abdi Daya. Abdi Daya itu program pengabdian tapi dilakukan oleh mahasiswa seperti itu, senasional. Sama satu lagi yang kita dapat juara umum itu di lomba gemastik itu semacam kompetisi yang seperti kompetisi ini matematika, sains seperti itu, terus komputer dan sebagainya gitu. Nah, di balik itu sebenarnya banyak banget prestasi IPB. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngecek kira-kira IPB prestasinya apa aja, kalau nanti buka di Instagram @IPB official, nah di situ muncul banyak informasi-informasi. Belum lagi dari sisi kehumasan, IPB juga tahun lalu itu kita bisa berhasil humas itu bisa dapat beberapa penghargaan. Rasanya sih lebih dari 5 penghargaan ya. Termasuk misalnya Pak Rektor kita juga terpilih sebagai leader terbaik tahun barusan nih. Nanti coba dicek di situ juga ada informasi
apa namanya, rektor juga mendapatkan penghargaan seperti itu. Oke. Jadi kan kita udah kelas 11 nih. Dikit lagi kelas 12. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau masuk di IPB itu syarat menjadi mahasiswa di sini tuh apa ya, Bu? Oke. Nah, IPB itu punya banyak jalur masuk ya. Sebenarnya sekarang tuh ada satu jalur masuk, mungkin agak berbeda jalur masuk tesnya. Kalau dulu kan ada SNMPTN dan sebagainya. Jadi apa namanya? Nah, kalau kita lihat saat ini ada banyak tadi ya jalur masuk yang bisa digunakan gitu ya, atau teman-teman ikuti seperti itu. Yang jelas IPB ini agak beda sama kampus lain karena ada persyaratan. Yang masuk ke IPB ini, IPB menerima mahasiswa yang jurusan IPA ya. Sebenarnya ya kalau jurusan IPS juga bisa aja gitu, tapi kan harus ikut IPC ya pada tesnya dan sebagainya. Jadi ya oke-oke aja gitu. Kenapa? Karena di IPB ini tahun pertama itu ada program namanya program persiapan seperti itu ya, kompetisi umum. Jadi kayak SMA kelas 4 lah gitu. Jadi teman-teman SMA lagi gitu. Nah, di situ tuh semua mahasiswa yang baru masuk tuh dapat mata kuliah yang sama semua di semester itu ya, di tahun pertama, dan bahkan dulu ada kewajiban asrama seperti itu. Nah, untuk jalur masuk sebetulnya mungkin umumnya ada satu jalur undangan, jalur yang nasional yang seperti pada umumnya gitu ya, kayak apa SNMPTN ya kan ada lagi jalur undangan tuh beda ya namanya ya, istilahnya ya. Ada juga yang apa namanya UM itu apa namanya jalur masuk yang memang IPB mandiri seperti itu yang melaksanakan. Kemudian ada juga yang jalur PIN, kalau nggak salah ya. PIN itu prestasi, jadi jalur prestasi. IPB punya tadi yang undangan itu memang diseleksi dari sekolah. Biasanya IPB kirim undangan untuk siswa-siswa yang ada di SMA gitu ya. Kemudian biasanya seleksinya lewat raport ya, nilai raport. Nah, kemudian yang kedua tadi ikut yang jalur yang nasional, yang tes ya tadi ya banyak saingannya gitu ya. Kemudian ada jalur yang UM mandiri ya. Nah, tahun ini ya lumayan banyak juga sih. Jadi ada proporsinya. Ada juga yang tadi jalurnya prestasi. Ada jalur ketua OSIS. Jadi teman-teman yang pernah menjadi ketua OSIS itu bisa melamar melalui jalur ketua OSIS itu sama, atau yang jalur prestasi ini juga macam-macam ya, tapi skalanya setahu saya sih ada ketentuannya, skala apa gitu ya. Nah, termasuk ada juga yang jalur Hafiz Quran. Jadi itu mungkin yang terbaru ya, relatif yang terbaru tuh yang jalur Hafiz Quran gitu. Kalau misalkan jalur Hafiz Quran itu minimal berapa juz sih? Kalau Hafiz Quran saya kurang tahu minimalnya ya, tapi rasanya sih tahun lalu sih rasanya semuanya ya, maksudnya 30 juz itu juga dipertimbangkan karena ranah untuk seleksinya saya kurang tahu pasti sih ya, ada di apakah di panitia penerimaan mahasiswa baru atau memang ada apa divisi tertentu gitu yang untuk menseleksi. Tapi setahu saya sih pasti sama, jalur pintu masuknya tuh untuk seksi mahasiswa itu pasti masuknya dari Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru seperti itu. Pelajaran. Kalau di IPB ini sistem pelajarannya, Bu? Pembelajaran. Sistem pembelajaran di IPB, ini kebetulan nih teman-teman tuh mungkin ini udah selama saya mengajar. Dulu saya juga kan mantan mahasiswa ya. Jadi waktu saya masih mahasiswa itu IPB masih pakai kurikulum yang sebelumnya. Nah, baru-baru ini mungkin tahun 2020 kemarin IPB udah ganti kurikulum jadi kurikulum 2020. Nah, kebetulan itu bersamaan dengan programnya Kemendikbud. Mungkin pernah dengar MBKM, Kampus Merdeka, ya, yang Merdeka Belajar. Nah, itu kan di sekolah-sekolah kan juga digalakan juga ya. Nah, di kampus juga ada yang seperti itu. Jadi IPB mensinkronkan
kurikulum dengan program pemerintah seperti itu. Jadi banyak macam-macam gitu ya. Maksudnya banyak aktivitasnya tuh macam-macam dan lebih kompleks. Kalau dulu mungkin lebih banyak lebih banyak dosen yang aktif di kelas gitu kan. Mahasiswa mengikuti seperti biasa. Memang sih sudah ada komunikasi dua arah seperti itu ya, antara dosen dan juga mahasiswa seperti itu. Dan mahasiswa memang diharapkan buat aktif juga, lebih aktif dan sebagainya. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak lagi model belajarnya, itu nggak cuma ceramah gitu. Maksudnya ceramah itu dalam artian dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa, kemudian tanya jawab, tidak seperti itu. Tapi sekarang tuh lebih banyak, misalnya ada metode pembelajarannya project based learning. Jadi mahasiswa diberikan tugas seperti itu untuk membuat project, macam-macam projectnya. Biasanya setiap jurusan itu atau setiap mata kuliah itu tergantung projectnya apa. Misalnya nih kalau di kita tuh ada mata kuliah di AGB, itu ada mata kuliah praktek wirausahaan. Nah, praktek wirausahaan ini adalah project. Jadi mahasiswa itu secara berkelompok mereka mendesain ide bisnis sampai merealisasikan atau menjalankan bisnisnya itu gitu. Jadi itu dilakukan selama 1 semester. Itu tuh banyak banget muncul ide-ide baru, usaha-usaha baru gitu ya. Meskipun tidak semua mahasiswa melanjutkan usahanya, tapi ini bisa tapi ada aja gitu yang sampai sekarang pun masih bertahan tuh banyak gitu. Nah, itu contoh proyeknya. Mungkin kalau di jurusan lain itu juga beda lagi, itu salah satunya. Atau misalnya metode pembelajarannya misalnya ada juga problem based learning. Problem based learning ini kita biasanya memberikan kasus kepada mahasiswa, kemudian mereka diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu. Atau misalnya diskusi kelas, fokus group discussion gitu ya, diskusi antar mahasiswa di dalam kelas seperti itu sangat dimungkinkan. Atau metode-metode lainnya sebenarnya banyak ya, misalnya kayak debat gitu ya, jadi membahas satu isu tertentu, mahasiswa berdebat. Sebenarnya bukan apa-apa, itu salah satu untuk mengasah skill juga, terutama soft skill, karena banyak hal yang, dan itu kan tuntutan juga, gimana mereka harus, mungkin teman-teman juga kan di SMA harus punya skill problem solving, creative thinking gitu ya, kemudian leadership dan sebagainya, communication. Jadi hal-hal itu dicoba untuk dimasukkan ke dalam metode-metode pembelajaran tadi kayak gitu. Nah, terus tidak hanya dapat pengalaman dari kampus, mahasiswa sekarang bisa mengikuti program atau kuliah di luar IPB, di luar kampusnya. Jadi ada programnya, misalnya ada nama programnya tuh Permatasari, Permata Sakti gitu ya. Jadi misalnya kampus di UNAN misalnya, mereka buka kelas untuk mahasiswa-mahasiswa, misalnya di mahasiswa yang ada di ring berapa misalnya gitu ya. Nah, IPB ini termasuk mahasiswanya yang boleh ikut program tersebut. Termasuk juga IPB juga membuka kelas untuk semua mahasiswa di kampus lain untuk belajar ke IPB, dan itu tuh udah dijalankan. Nah, nggak cuma di dalam negeri, di luar negeri juga demikian. Sekarang ada program ISMA, dan IPB juga ikut mensupport mahasiswa-mahasiswa ini untuk berpartisipasi, untuk ikut kegiatan-kegiatan tadi gitu. Jadi mahasiswa IPB banyak yang mereka belajar ke kampus atau ngambil kuliah di kampus-kampus luar negeri lain tuh banyak juga. Jadi tetap di kampus IPB, cuma bisa belajar ke kampus jadi lain. Misalnya mereka statusnya tetap mahasiswa IPB, tapi mereka 1 semester belajar di kampus luar gitu ya. Nah, terus juga di IPB juga banyak juga program percepatan. Kalau di sekolah dulu ada akselerasi ya. Yeah. Nah, di IPB juga punya gitu. Jadi ada program fast track namanya, S1, S2 itu diraih dalam waktu 5 tahun. Wow. Bahkan ada juga yang program S2, S3 juga. Jadi mungkin kalau S3 itu kan normalnya 3-4 tahun. Nah, ini bisa lebih pendek sekolahnya. Gitu. Dia misalnya umur berapa dia udah bisa dapat gelar doktor gitu.
Kayak gitu dari prestasi atau bagaimana? Dari IPK biasanya, sama IPK sih salah satu, dan keinginan mahasiswanya juga. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu. Kalau di sini itu perbedaan pembelajaran di sekolah dengan universitas. Kalau sekolah ya, jujur ini saya sebenarnya nggak terlalu update nih ya kalau kurikulum di sekolah ya. Tapi rasanya sih semuanya punya visi yang sama ya. Maksudnya Kemendikbud pasti ya inginnya ada goal apa nih untuk anak-anak sekolah, begitu juga dengan kampus. Intinya kalau kampus ini kan kita mempersiapkan lulusan yang mereka tuh siap siap bersaing, beradaptasi dengan dunia kerja, misalnya seperti itu. Dunia kerja tuh bukan cuma jadi pegawai aja atau kerja sama orang, tapi punya daya saing gitu supaya mereka semuanya bisa kompetitif gitu di dunianya luas ya. Nggak cuma di antar mahasiswa IPB aja atau antar mahasiswa se-Indonesia, bahkan sekarang persaingannya udah sama luar negeri gitu kan. Nah, kalau kesamaan tentu ya dari sisi kurikulum dan sebagainya, terus level pembelajarannya juga berbeda ya dengan teman-teman di sekolah. Tapi kalau ya kesamaannya mungkin tadi ya ada pembelajaran sama sih, kita juga menanamkan kayak menyampaikan nilai-nilai moral seperti itu, karena ya di mana-mana adab dulu baru ilmu seperti itu ya. Jadi saya pikir di tataran itu semua lembaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan ya, bahkan dari PAUD, dari TK kan udah ditanamkan ya bagaimana harus bersikap jujur misalnya ya, baik dengan orang lain, cara berkomunikasi. Saya pikir itu salah satu kesamaannya ya. Ya perbedaannya tadi banyak karena memang levelnya juga berbeda seperti itu. Jadi hal-hal ini sebetulnya kalau kita lihat mungkin sistem sekolah sekarang yaitu tadi ya, karena banyak perubahan-perubahan, dan saya pikir juga dunia persaingannya tuh luar biasa, semakin berkembang, maka sekolah atau kampus juga harus punya program atau siap untuk mencetak ya siswa, lulusan-lulusan yang betul-betul itu adalah lulusan-lulusan yang terbaik gitu ya. Maksudnya yang terbaik itu secara perilaku seperti itu ya, dan juga intelijensianya juga harus baik seperti itu gitu. Tapi kalau secara teknisnya mungkin tadi perbedaan ya, kalau dari ya teknisnya banyak kali ya. Kalau di sekolah kan udah ada kurikulum masing-masing, itu perbedaannya pasti. Tapi ya tadi persamaannya mungkin nilai-nilai yang dimasukkan, nilai-nilai budaya Indonesia itu tetap dipelajari. Nah di kuliah juga seperti itu teman-teman, masih sama sebenarnya. Teman-teman dari adik-adik kita ya, dari SMAN 2 Cikarang Barat, mungkin nanti sesinya mereka akan melakukan tanya jawab sama kalian semua. Terus nanti kalian bisa kenalin ya kalian masing-masing tujuannya apa, terus juga kalau kalian ada yang mau ingin ditanyakan sama kakak-kakaknya, boleh, jangan lupa perkenalan ya, kakak-kakaknya bisa diperkenalan satu-satu. Oke, silahkan. Bukan di kampus ya, tapi di www.kita-bangsa.ad.id, website Kita Bangsa. Kalau belum ini bisa ya nyari ya. Aku mau tanya nih sama kakak, syarat jadi mahasiswa di sini tuh apa aja sih Kak? Tuh syaratnya apa?
Ayo sampai berjam. Kamu tunjuk aja pengennya kakak sampai belum? Iya, Langsung aja. Tanya aja siapa. Misalnya kakak Angel, langsung jawab. Kak Angel syaratnya apa? Kalau nggak tahu, sebutin tunjuk aja. Coba Kak Nopal. Oh, Di Nova. Apa? Gimana tadi? Syarat jadi mahasiswa di sini itu apa? Untuk syaratnya sih nggak terlalu sulit amat ya. Jadi kita tuh sebenarnya sama seperti kampus swasta yang lainnya. Kita tuh nggak terlalu menuntut soal atau gimana seperti kayak negeri, misalkan kayak nilai atau kalau swasta kan tahu sendiri ya, misalkan dari perbedaannya bukan dari SMK dan SMA juga kan sudah berbeda gitu. Syaratnya mungkin harus sudah lulus ya, yang paling penting itu kan, betul kan, masa ya masih SMKM ya, masih SMA maksudnya langsung kuliah. Mungkin syaratnya hanya itu aja sih, terus sama mungkin pembayaran dan lain-lain juga. Nanti juga ada infonya di Instagram gitu, Universitas Pelita Bangsa. Makasih Kak. Terus aku mau tanya perbedaan pembelajaran di SMA gitu di sekolah sama di kampus ini apa Kak? Tunjuk. Siapa ya? Aku perbedaannya sama aku kan ya beda aja gitu loh, lebih asal di kuliah sih kalau aku. Jadi lebih kayak enak aja. Kalau di SMA kan kayak misalnya kayak gimana ya? Ya kayak harus pakai seragam gitu kan. Kalau ini kan bebas. Jadi enak, jadi kayak ke belajar jadi kayak cantik Kak, seragam. Mungkin intinya gini, jadi kalau misalkan kita di SMA kan kita tuh terpatok sama pelajaran tuh yang hanya diberikan oleh guru kan, nggak bisa mencari ilmu dengan sendirinya. Jadi kita kalau di kampus tuh datang dikasih pembelajaran sama dosen, jadi kita yang ngulik sendiri. Jadi kasarnya tuh kita yang butuh dosen, bukan dosen yang butuh kita. Kan kalau di SMA kan guru yang butuh murid, tapi ini murid yang butuh guru. Itu sih perbedaan. Lebih aktif lagi. Nah, harus lebih aktif lagi kalau udah masuki jenjang kuliah. Gitu sih. Untuk sistem pembelajaran di PB ini apa ya? Apa sih? Sistem pembelajarannya ya Ini dosennya nih. Sistem pembelajarannya seperti apa? Ismi. Sistemnya kita punya dua sistem, yaitu offline dan online. Nah, di mana sistem online itu offline itu diwajibkan untuk mahasiswa reguler. Ini namanya mahasiswa reguler itu wajib offline datang ke kampus. Nah, untuk sistem yang online itu diberlakukan untuk mahasiswa weekend atau kelas karyawan. Ya, diberlakukan itu sistemnya itu adalah selang-seling. 1 minggu online, 1 minggu offline, offline, dan itu tidak boleh melebihi dari 40% pertemuan. Sistemnya seperti itu. Dan kita sistem pendidikannya didukung oleh namanya e-kampus. Jadi di e-kampus itu semua tentang mahasiswa ada rekannya di situ, dan dosen mulai dari absensi, diskusi, terus juga materi, tugas dan lain sebagainya kita sudah mengacu ke sistem e-kampus. Jadi kakak-kakak ini kalau ngumpulin tugas itu nggak lewat email atau nggak japri ke dosen, tapi ke e-kampus gitu. Download materi juga di e-kampus. Gitu. Sistemnya seperti itu. Kalau misalkan sistem pembelajaran buat kelas karyawan itu berarti menyesuaikan jadwal kerja dari si orang tersebut atau bagaimana? Nah, kalau untuk sistem karyawan kebetulan kita tuh dimulai dari kelas Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karyawan yang menyesuaikan waktu dengan UPB, misalnya Jumat malam, Sabtu dari jam berapa, jam setengah 1 sampai jam 10. Nah, sistem itu disesuaikan sama jadwalnya UPB. Dan misalnya karyawan itu nggak bisa masuk, dia nanti bisa mengajukan
izin. Dan izinnya apa, konsekuensi dari izinnya itu biasanya dari dosen memberikan tugas pengganti kalau dia nggak masuk itu. Nah pas online juga diterapkan nih untuk teman-teman kita nih, kakak-kakak kita, kalau misalnya dosennya berhalangan atau juga ada di acara tertentu, kita juga bisa online, dan jam online itu fleksibel, bisa ngikutin jam yang sudah ada di perkuliahan, atau nanti fleksibel kakak-kakak ini dosen sama mahasiswa nanti mengajukan jadwal, mereka bisa jam berapa, dosen bisa jam berapa, dan itu fleksibel itu bisa bangsa. Untuk akreditasi di UPB itu apa ya? Akreditasi bisa bahasa nggak? Kampus UPB akreditasinya apa? Iya, apa namanya? Di kampus ini masih B akreditasi, tapi masih berusaha untuk Kak Cipe itu dulu dari mana sih kamu sih? dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Bukan sempurna. Jadi akreditasi UPB itu masih B, tapi dia akan mencoba untuk menjadi A. B itu masih hitungannya udah baik. Ya kalau A, B dan C. Terus di sini tuh kan saya ada jurusan ya. Jumlah jurusan di sini tuh ada berapa? Oke, jurusan. Pertama, itu dulu fakultasnya dulu ada berapa? Oke. Yang mau jawab siapa? Yang mau jawab? Ada 4 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Teknik atau FATEK. Yang kedua Fakultas Ekonomi atau Bisnis FEB, masuk ke FEB. Yang ketiga Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus yang keempat Fakultas Agama Islam FKI. Dan dari fakultas kamu juga menjadi jurusan. Coba apa ya? Fakultas Teknik itu ada Teknik Informatika, terus ada Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, Arsitektur, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknologi Hasil Pertanian. Terus FEB ada Magister Manajemen, itu yang S2. Habis itu ada Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan itu kita, sama Bisnis Digital. Habis itu Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada PGSD. PGSD itu Ya, pendidikan guru sekolah dasar. Habis itu PG PAUD sama Hukum. Fakultas Agama Islam ada Ekonomi Syariah sama Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Jadi jumlah setiap fakultas jurusannya itu beda-beda. FEB SPB itu Fakultas Ekonomi Bisnis, FEB disingkat. FKB. Untuk prestasi UPB ini akademik dan non akademik apa aja? wah persisnya itu Pak. Buka di webnya belum ketemu. Buat UPB. Dari UPB belum ketemu. Ketemu tapi nggak ada prestasi. Mahasiswa itu kalau nggak salah pernah ada yang menjuarai debat nasional gitu. Terus kita juga banyak bekerja sama dengan beberapa dinas terkait kayak dinas UMKM, terus koperasi dan lain sebagainya terkait untuk kewirausahaan. Terus juga itu salah satu prestasinya, tapi yang jelas akan lebih banyak lagi mungkin prestasi. Ya. Terus yang terakhir itu sejarah berdirinya kampus Berita Bangsa tuh. Tapi mau beli Cipak. Jadi sejarah Berita Bangsa ini adalah perguruan tinggi baru hasil perubahan bentuk dari penggabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 KPTI 1/2017 tanggal 2 Agustus 2019, UPB berdiri pada
hamparan lahan seluas 603 meter kubik yang beralamatkan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Tegal Danas, arah Delmas, Cikarang Pusat. Jadi sejarah itu penggabungan ya dari seperti di STIE terus sama STT ya. Nah jadi awalnya itu STE sama STT. Nah rumah itu dulu masih sekolah tinggi sama STT. Kemudian di tahun 2019 itu baru atau 2020 baru namanya Universitas Pelita Bangsa. Jadi ini kampus ini kalau diibaratkan itu masih bayi umur 3 tahun. Tapi alhamdulillahnya bayi yang umur 3 tahun itu dia sudah mempunyai eksistensi yang cukup baik di Kabupaten Bekasi, mengalahkan beberapa kampus jenis ya, contohnya kayak BSI, terus apa ya di Bekasi itu kayak kampus-kampus yang di ruko-ruko itu sekarang larinya ke IPB karena memang itu secara nama mungkin atau universitas baru tapi secara kualitas mungkin tidak bisa menyaingin karena sekarang kalau anak sekarang Kabupaten Bekasi mau nanya kuliah di swasta sini Pelita Bangsa. Iya sih, cuma gitu ya. Kan kalau misalkan kayak swasta yang dekat di sini di mana di Pelita Bangsa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrills. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping.